Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fathur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 7, materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk itu silakan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama, tentang perbandingan senilai. Untuk mengetahui pengertian perbandingan senilai, kita perhatikan gambar ilustrasi. Pada gambar ilustrasi ini terdapat seorang anak yang sedang berjalan dengan waktu yang ditempuh dan jarak yang ditempuhnya. Jika waktu dan jarak tersebut kita buatkan pada grafik kartesius, maka akan tersusun titik-titik koordinat. Dari titik-titik koordinat ini kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, pada grafik ini kita bisa menyimpulkan hubungan waktu dan jarak itu sejalan. Maksudnya, semakin waktu yang diperlukannya lama, maka semakin jauh juga jarak yang ditempuhnya. Atau sebaliknya, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk berjalan, maka semakin pendek juga jaraknya. Makanya ini disebut hubungannya sejalan, selaras. Baik, agar lebih memahaminya kita buat ke dalam bentuk tabel. Tabelnya terdiri 2 kolom untuk waktu dan jarak. Waktu terisi 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter. Jika kita perhatikan perbandingan antara waktu pertama dan waktu kedua, itu 1/2. Terus perbandingan jarak pertama dan jarak kedua 5/10. Ternyata setengah 1/2 itu sama dengan senilai 5/10. Kita buktikan lagi untuk jarak, untuk waktu yang pertama dan waktu yang ketiga. Waktu pertama 1 menit, waktu ketiga 3 menit. Perbandingannya 1/3. Jarak pertama 5 meter, jarak ketiga 15 meter. Kita buat perbandingan 5/15. Ternyata 1/3 itu sama dengan senilai 5/15. Dan terakhir untuk waktu yang kedua dan ketiga, kita buat perbandingan 2/3. Jaraknya juga kita buat perbandingan. Jarak kedua dan ketiga 10/15. Jadi 2/3 itu sama dengan senilai dengan 10/15. Dari grafik dan tabel ini dapat kita simpulkan bahwasanya perbandingan senilai ini pengertiannya adalah nilai suatu variabel pertama akan sejalan dengan nilai variabel kedua yang dibandingkan. Ya, nilai suatu variabel pertama akan sejalan dengan nilai variabel kedua yang dibandingkan. Baik, dari pengertian ini kita bisa buat bentuk umum rumus perbandingan senilai. X1 per X2 sama dengan Y1/Y2. Jadi saya ulang lagi, untuk bentuk rumus umum perbandingan senilai X1 per X2 sama dengan Y1/Y2. Untuk perbandingan senilai, contoh-contohnya dua besaran yang berbanding senilai ini. Contohnya, banyak barang dengan jumlah harganya, banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuh sebuah kendaraan,
jumlah bunga tabungan dengan lama menabung, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan dua besaran yang berbanding senilai. Jadi saya ulang lagi, untuk perbandingan senilai adalah nilai suatu variabel pertama akan sejalan dengan nilai variabel kedua yang dibandingkan. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Untuk mengetahui pengertian berbalik nilai, sekarang kita perhatikan ilustrasi pada gambar ini. Pada gambar ini terdapat beberapa ekor kambing dengan menghabiskan makanan beberapa hari. Jadi kalau kita buat pada grafik kartesius, banyaknya kambing dengan waktu menghabiskan makanan ini akan tersusun titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat ini juga apabila kita hubungkan, akan membentuk sebuah garis lengkung atau sebuah kurva. Nah, pada grafik kartesius ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila waktunya yang diperlukan untuk menghabiskan makanan ini lama, maka banyaknya kambing sedikit. Contoh, satu ekor kambing itu menghabiskan makanannya 6 hari. Artinya dia semakin lama untuk menghabiskan makanannya. Atau sebaliknya, jika kambingnya ada 3, menghabiskan makanannya cepat atau sebentar, yaitu 2 hari. Baik, agar lebih paham, kita buat ke dalam bentuk tabel. Tabelnya terdiri dari 2 kolom untuk jumlah dan waktu. Ya, jumlah ini ada banyaknya hewan kambing ini ya. Jumlah yang pertama 1 ekor, jumlah yang kedua 2 ekor, jumlah ketiga 3 ekor. Terus waktunya untuk menghabiskan makanan 6 hari, 3 hari, 2 hari. Nah, jika kita buat perbandingan antara banyaknya kambing pertama dan kedua itu 1/2, terus waktu menghabiskan makanannya, kalau kita buat perbandingan ya, waktu pertama dan waktu kedua 6/3. Nah, kalau kita buat perbandingannya 1/2 itu sama dengan atau tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 6/3. Makanya supaya sama dengan atau senilai, waktu yang kedua ini kita putarkan, kita letakkan sebagai waktu yang pertama. Jadi waktu kedua menjadi waktu pertama, dan waktu yang kedua menjadi waktu kedua. Makanya nanti akan nilainya senilai dengan perbandingan banyaknya hewan kambing tersebut. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Begitu juga dengan banyaknya kambing pertama dengan banyaknya kambing yang ketiga, kita buat perbandingan 1/3 ya, itu tidak sama dengan waktu pertama dengan waktu kedua, waktu ketiga 6/2. Supaya waktu kedua ini sama dengan senilai dengan banyaknya kambing pertama dan ketiga, maka waktu ketiga ini kita letakkan sebagai waktu pertama, dan waktu pertama kita letakkan sebagai waktu ketiga, menjadi 1/3 itu sama dengan senilai dengan 2/6. Begitu juga untuk yang banyaknya kambing kedua dan ketiga, perbandingannya adalah 2/3. Banyaknya waktu menghabiskan makanan,
waktu yang kedua dan ketiga itu 3/2. Jadi 2/3 itu tidak sama dengan 3/2. Supaya sama dengan, berarti waktu ketiga kita letakkan sebagai waktu kedua, dan waktu kedua kita letakkan sebagai waktu ketiga. Nanti akan hasilnya 2/3 itu sama dengan atau senilai dengan 2/3. Jadi dari grafik dan tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya perbandingan berbalik nilai, jika nilai variabel pertama akan naik, maka nilai variabel kedua yang dibandingkan akan turun atau sebaliknya. Ya. Ulang lagi, untuk pada perbandingan berbalik nilai, jika nilai variabel pertama akan naik, maka nilai variabel kedua yang dibandingkan akan turun atau sebaliknya. Nah, untuk bentuk umum rumus untuk mencari perbandingan berbalik nilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi Y1 ini diletakkan di Y2, Y2 ini diletakkan di Y1, makanya Y2 per Y1. Jadi ulang lagi, untuk bentuk umum perbandingan berbalik nilai, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Contoh-contoh pada besaran yang berbalik nilai, contohnya kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, ya. Jadi kendaraan itu kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktu tempuhnya semakin sebentar atau sebaliknya. Terus banyak pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. Jadi kalau pekerjanya banyak, berarti waktu penyelesaiannya juga sebentar, tercepat. Terus banyak hewan peliharaan dengan waktu menghabiskan persediaan makanan. Ini bahasan yang kita bahas, ya. Dan masih banyak lagi untuk contoh-contoh dua besaran yang berbalik nilai. Baik, untuk memahami konsep dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita langsung saja kepada soal-soal, ya. Soal pertama, perhatikan, sebuah mobil memerlukan 4 liter premium untuk menempuh jarak 24 km. Jika menghabiskan 36 liter premium, maka jarak yang ditempuh adalah, dari soal ini kita bisa melihat, ya, 4 liter premium untuk menempuh jarak 24 km. 36 liter premium akan menempuh berapa jarak yang ditempuh. Dari sini sudah kita lihat bahwasanya berarti semakin jauh jarak yang akan ditempuh. Baik, langsung aja alternatif penyelesaian, ya. Banyaknya premium untuk 4 liter 24 km, banyak premium 36 liter berapa kilometer? Kita anggap saja X kilometer. Nah, ini sama saja dengan perbandingan senilai. Berarti 4/36 sama dengan 24 per X. Nah, 4/36, 4 ini kita perhatikan dengan 36 sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Sama dengan 24 per X. Jadi 1/9 sama dengan 24 per X, ya. Kita lakukan perkalian 1 kali X sama dengan 24 kali 9 atau 9 kali 24. 1 kali X sama dengan X sama dengan 9 kali 24. X sama dengan 9 kali 24 itu 216. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah untuk 36 liter premium adalah 216 km. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Perhatikan pada soal ini. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, baik, ini termasuk ke dalam bentuk soal perbandingan berbalik nilai.
Langsung aja ke artikel penyelesaian. Kita tahu ya bahwasanya yang pertama kita cari dulu pekerja seluruhnya. Baru kita bisa mencari pekerja tambahan. Kita buat tabelnya, banyak pekerja, waktu pekerjaan. Banyak pekerja yang pertama 8 orang, waktu pekerjaan 15 hari. Banyak pekerja, kita cari dulu pekerja seluruhnya X orang, waktu pekerjaannya 12 hari. Ini termasuk berbagi nilai, berarti 8 per X sama dengan yang 12-nya kita letakkan di atas, 15-nya diletakkan di bawah, berarti 12 per 15. 8 per X sama dengan 12 per 15. Perhatikan, 12 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. 15 bagi 3 sama dengan 5. Berarti 8 per X sama dengan 4 per 5. Kita lakukan perkalian silang. 8 per X sama dengan 4 per 5. 8 kali 5, 4 kali X, berarti 8 kali 5, 4 kali X sama dengan 4X. 4X sama dengan 8 kali 5. 8 kali 5 itu berarti 4X sama dengan 40. X nya berarti 40 kali 40 dibagi 4 sama dengan 10. Baik, ini untuk pekerja seluruhnya, berarti pekerja seluruhnya adalah yang dibutuhkan 10 orang. Tetapi yang ditanyakan di sini banyak pekerja yang perlu ditambah, ya. Karena kita tahu banyak keseluruhannya itu, banyak pekerja seluruhnya ada 10, perlu ditambah itu berarti Y sama dengan 10 dikurang 8. 8 dari mana? 8 ini yang sudah ada 8 orang ini, berarti 10 dikurang 8, berarti Y sama dengan 2. Berarti pekerja tambahannya adalah 2 orang. Jadi banyak pekerja yang perlu ditambah untuk menyelesaikan proyek 12 hari adalah 2 orang. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan saja. Harapan saya tetap kalian belajar, jaga kesehatan, tunggu video berikutnya. Untuk itu terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.